Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhlik wal khatimah sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah dalam bentuk kesehatan dan juga motivasi belajar, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita tentang kajian bimbingan konseling pendidikan Islam, yang mana pada kali ini kita akan mengkaji tentang teori pengharapan dan nilai tentang motivasi. Yang pertama, kita akan mengkaji tentang pengertian teori pengharapan dan nilai. Teori harapan ataupun teori pengharapan, ya, itu pencetusnya adalah Viktor H. Fromm. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat dari suatu hal yang ingin dicapai. Jadi motivasi itu akibat, ya, dari suatu hal yang ingin dicapai oleh seseorang, dari perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan dipengaruhi pada hasil yang akan diinginkan. Artinya bahwa jika seseorang ingin mencapai sesuatu, maka seseorang akan memperkirakan tindakan-tindakan yang bisa mengarah pada hasil yang diinginkan. Jadi motivasi sendiri, ya, menurut Fromm tadi, ya, itu merupakan akibat dari suatu yang diinginkan. Oleh karena itu, ya, dari motivasi ataupun akibat suatu yang diinginkan itu, maka seseorang atau individu itu akan memperkirakan tindakan-tindakan apa yang kemudian bisa mengarah ataupun bisa dilakukan sehingga kemudian akan mendapatkan ataupun akan mengarah pada hasil yang diinginkan. Itu adalah teori harapan ataupun teori pengharapan dan nilai. Jadi perilaku-perilakunya ataupun tindakan-tindakannya itu akan mengaruh pada hasil ataupun nilai yang diinginkan. Terus yang selanjutnya, contohnya, ya, ini ada seorang karyawan akan berupaya lebih baik jika karyawan tersebut meyakini upaya itu menghasilkan penilaian kerja yang baik. Jadi seseorang itu akan berupaya lebih baik jika dia yakin bahwa apa yang kemudian dilakukan ataupun dikerjakan itu akan membuat dia lebih baik. Penilaian karyawan yang baik akan mendorong imbalan organisasi seperti bonus, kenaikan pangkat, kenaikan gaji. Selanjutnya imbalan tersebut akan memenuhi sarana pribadi karyawan tersebut. Jadi penilaian yang baik itu misalnya dia akan mendapatkan imbalan, akan mendapatkan bonus, ya, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, ataupun sarana-sarana pribadi karyawan yang lain. Kemudian Fromm, ya, dalam Kutes tahun 1990 mengemukakan bahwa orang-orang yang akan termotivasi untuk melakukan hal-hal tertentu guna mencapai tujuan apabila mereka yakin bahwa tindakan mereka akan mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Jadi orang-orang itu akan melakukan sesuatu, ya, untuk mencapai sebuah tujuan. Mereka akan melakukan, ya, hal-hal yang kemudian mengarah pada tujuan tersebut. Jadi kita akan melakukan sesuatu, ya, selama sesuatu itu mengarah pada tujuan tersebut. Itu. Terus Rifai tahun 2006, ya, mendefinisikan motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Ini adalah sikap dan juga nilai yang spesifik, ya, yang sesuai dengan tujuan seseorang. Nah, sikap dan nilai tersebut invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu bertingkah laku dan mencapai tujuan. Jadi sikap dan nilai tersebut itu bisa mendorong, ya, memberi kekuatan, ya, agar seseorang itu bisa melakukan sesuatu, ya, sesuai dengan tujuan.
Ya, dorongan individu bertingkah laku dalam mencapai tujuan tersebut terdiri dari dua komponen. Jadi dorongan individu tersebut itu ya menurut Rifai itu terdiri dari dua komponen, atau motivasi itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah arah perilaku, ya, kerja untuk mencapai tujuan. Jadi mereka melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya adalah kekuatan perilaku, ya, seberapa kuat individu dalam bekerja. Jadi seberapa kuat, seberapa maksimal individu itu akan dalam bekerja. Jadi itu. Jadi kerjanya bagaimana, terus kemudian kualitas pekerjaannya itu bagaimana. Itulah yang kemudian disebut sebagai komponen motivasi. Yang selanjutnya adalah dasar, ya, dari teori pengharapan dan nilai. Harapan atau dasarnya, ya, ada beberapa dasar dari teori pengharapan dan juga nilai. Yang pertama adalah harapan atau ekspektasi, ya. Ekspektasi sendiri adalah suatu kesempatan yang diberikan akan terjadi karena perilaku. Jadi suatu kesempatan, ya, kesempatan itu diberikan dan kemudian kesempatan itu muncul ataupun terjadi karena perilaku, ya, diberikan dan akan terjadi karena perilaku. Jadi kamu akan mendapatkan hadiah jika kamu melakukan perilaku tertentu. Itu namanya ekspektasi, ya. Harapan akan berkisar antara nilai negatif, ya, sangat tidak diinginkan, sampai dengan nilai positif atau sangat diinginkan. Jadi harapan itu ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif ya diinginkan, yang negatif sangat tidak diinginkan. Harapan negatif menunjukkan tidak ada kemungkinan sesuatu hasil akan muncul sebagai akibat dari tindakan tertentu, bahkan hasilnya bisa lebih buruk, ya. Jadi harapan negatif ini dalam artian apa, ya, istilahnya harapan yang mana tidak akan muncul ataupun hasil dari sebuah perilaku. Jadi wis ngelakoni sesuatu, ya, hasilnya tidak muncul, bahkan hasilnya lebih buruk. Itu namanya harapan yang negatif, ya. Jadi ora ano hasile, ya, bahkan hasilnya akan lebih buruk. Terus yang selanjutnya, sedangkan harapan positif menunjukkan kepastian bahwa hasil tertentu akan muncul sebagai konsekuensi dari suatu tindakan atau perilaku. Sedangkan harapan yang positif itu adalah hasilnya itu akan muncul sesuai dengan harapan dan juga sesuai dengan tindakan dan juga perilaku. Jadi kalau kita melakukan sesuatu ini, nanti dia meyakini bahwa akan terjadi ini, yaitu sesuatu yang positif. Kalau yang negatif tadi sudah melakukan sesuatu tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi, bahkan lebih buruk. Yang selanjutnya adalah nilai, ya, karena ini tadi adalah teori pengharapan dan nilai. Selain ekspektasi tadi, pengharapan di dalam konsep dasarnya ada yang namanya nilai atau valence atau value, ya. Nilai sendiri adalah kekuatan relatif dari keinginan dan kebutuhan seseorang, ya. Jadi ini adalah kekuatan relatif, ya, dari keinginan dan juga kebutuhan seseorang. Suatu intensitas kebutuhan untuk mencapai hasil berkenaan dengan preferensi hasil yang dapat dilihat oleh setiap individu. Jadi nilai itu sifatnya adalah relatif, ya. Ada yang memandang bahwa itu bagus, ada yang memandang bahwa itu biasa, ada yang memandang bahwa itu kurang bagus. Itu sekali lagi relatif, sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan dari seseorang tersebut, ya. Ada yang mengatakan nilai B itu sudah bagus, ada yang mengatakan nilai B itu belum bagus, ada yang mengatakan nilai B itu kurang bagus. Nah, itu macam-macam, itu namanya nilai, ya, nilai. Terus bagi seorang individu, ya, istilahnya
Suatu intensitas kebutuhan untuk mencapai hasil berkenaan dengan preferensi hasil yang dapat dilihat oleh setiap individu. Jadi nilai itu ya dari apa? Dari intensitas ya, kegiatan ataupun intensitas perilaku yang dilakukan oleh individu. Jadi melakukan apa terus kemudian dapat nilai apa. Bagi seorang individu, perilaku tertentu mempunyai nilai tertentu. Suatu hasil mempunyai valensi positif apabila dipilih, tetapi sebaliknya mempunyai valensi negatif jika tidak dipilih. Jadi nilai itu macam-macam valensinya. Kalau positif apabila itu dipilih, misalnya contoh saya ingin mendapatkan nilai A misalnya, ya. Itu sesuai dengan keinginan, sesuai dengan pilihan. Itu nanti namanya valensi positif. Tapi kalau nilainya itu tidak sesuai dengan yang dipilih, ya itu namanya valensi negatif. Pengen nilai A ternyata dapatnya nilai B misalnya. Nah, itu namanya valensi yang negatif. Yang selanjutnya selain nilai, ya konsep yang lainnya adalah pertautan atau instrumentali, yaitu besarnya kemungkinan bila bekerja secara efektif apakah akan terpenuhi keinginan dan kebutuhan tertentu yang dia diharapkan. Jadi apa ya istilahnya, jadi apa ya, semacam pertautan ataupun hubungan, ya. Jika seseorang itu bekerja secara efektif, itu kira-kira nanti akan sesuai keinginan atau kebutuhan ataukah tidak, kan beda-beda ya. Kalau kita bekerja itu kan nanti apa ya, pertautannya ataupun hubungannya itu kan berbeda-beda. Ada yang kemudian bagus sesuai yang diharapkan, ada yang tidak. Nah, indeks yang merupakan tolak ukur berapa besarnya perusahaan akan memberikan penghargaan atas hasil usahanya untuk pemuasan kebutuhan. Jadi di sini agar supaya ya seseorang itu bekerja secara efektif, maka biasanya sebuah lembaga ataupun sebuah perusahaan ataupun seorang guru misalnya, atau di dunia pendidikan, ya itu memberikan penghargaan, ya agar supaya dia mendapatkan atas hasil yang didapat, ya. Kalau hasilnya maksimal, memuaskan, maka dia akan mendapatkan penghargaan dari lembaga ataupun perusahaan ataupun seseorang, ya itu. Jadi ada hubungannya, ya. Semakin seseorang itu bekerja secara maksimal, maka penghargaan dan juga hasil usahanya juga akan maksimal, kan seperti itu. Ada pertautan, ya, antara upaya, ya, dan juga upaya tadi dengan yang namanya hasil yang didapatkan. Itu namanya pertautan. Jadi ada harapan, ya, ada nilai tadi, ya, nilai yaitu sesuatu yang preferensi hasil yang relatif tadi, dan juga ada yang namanya pertautan antara tadi perilaku dan juga penghargaan yang akan diraih, ya. Terus ada beberapa faktor dalam pengharapan, ya, teori pengharapan dan juga nilai ini. Yang pertama adalah faktor harga diri. Jadi seseorang itu akan berekspektasi tinggi, ya, kalau dia berdasarkan harga diri masing-masing, memiliki harapan yang tinggi. Misalnya dia merasa bahwa saya tidak bisa, maka dari itu dia tidak akan memiliki harapan ataupun ekspektasi yang tinggi berkenaan dengan hasil, ya, ataupun nilai yang diraih. Itu juga dia tidak akan kemudian mematok hasil ataupun value yang tinggi, kan seperti itu. Sehingga kemudian pertautannya nanti juga tidak akan maksimal, ya. Itu harga diri. Tapi kalau kemudian orang memiliki harga diri yang bagus, ya, percaya diri dia, maka dia nanti akan berekspektasi tinggi, hasil yang yang dipreferensikan juga akan tinggi, dan nanti juga akan mendapatkan penghargaan yang tinggi. Yang selanjutnya adalah keberhasilan waktu melaksanakan tugas. Jadi keberhasilan waktu melaksanakan tugas ini juga menjadi faktor, karena ada orang-orang yang kemudian cepat
menyelesaikan tugas, sehingga kemudian dia berharap tinggi, nilainya mengharapkan yang tinggi, dan nanti pertautannya juga akan tinggi. Ada orang yang kemudian lambat dalam mengerjakan tugas, sehingga kemudian nanti pengharapannya rendah dan juga nilai yang dituntut juga akan rendah, dan nanti pertautannya juga akan rendah atau penghargaannya juga akan rendah. Itu jadi berpengaruh. Terus kemudian bantuan yang dicapai dari seseorang supervisor dan pihak bawahan. Jadi semakin seseorang itu mendapatkan support dari lingkungan, maka dia akan memiliki pengharapan yang tinggi, preferensi nilai yang tinggi, dan juga pertautan ataupun penghargaannya juga akan tinggi. Semakin seseorang tidak mendapatkan support dari lingkungan, ya, maka dia akan rendah, ya. Informasi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas. Jadi informasi yang didapatkan, ya, seseorang untuk melakukan kegiatan, misalnya yang satu dapat info, cara melakukan ini dengan seperti ini, maka dia akan semangat, harapannya tinggi, preferensi nilainya tinggi, kemudian pertautannya juga akan tinggi. Berbeda dari orang yang kemudian akses informasinya tidak akses informasinya terbatas, sehingga kemudian dia tidak bisa kemudian melaksanakan tugas-tugas itu secara maksimal, sehingga pengharapannya rendah, nilainya pun terendah, dan juga pertautan penghargaannya juga akan rendah. Nah, yang selanjutnya adalah bahan-bahan baik dan peralatan baik untuk bekerja. Jadi bahan-bahan yang kemudian ataupun alat yang kemudian dimiliki untuk melakukan sesuatu itu, kalau dia baik, nanti harapannya baik, nilainya baik, penghargaannya juga akan baik. Kalau kemudian yang bahan-bahannya tidak baik, sederhana, nanti juga semuanya akan sederhana. Faktornya itu. Terus kemudian fokus teori pengharapan dan juga nilai. Fokus yang pertama, ya, fokus hubungan yang pertama itu adalah hubungan upaya kinerja. Jadi ada semacam hubungan antara upaya dan juga kinerja. Probabilitas yang dipersiapkan oleh individu yang mengeluarkan sebuah upaya tertentu untuk mendorong kinerja. Jadi upaya yang dilakukan seseorang, ya, itu akan mempengaruhi kinerja seseorang. Kalau upayanya keras, maka kinerjanya juga akan bagus, kan, seperti itu. Yang selanjutnya adalah hubungan kinerja dan juga imbalan. Kalau sampai sejauh mana individu itu meyakini bahwa bekerja pada tingkat tertentu akan mendorong tercapainya kinerja yang diinginkan. Kalau dia kinerjanya bagus, ya, nanti imbalannya juga akan bagus, kan, seperti itu, ya. Ada hubungan antara kinerja dan juga imbalan yang akan didapat. Terus yang selanjutnya hubungan imbalan dan juga sasaran pribadi, ya. Sampai sejauh mana imbalan-imbalan organisasi memenuhi sasaran atau kebutuhan pribadi individu serta potensi daya tarik imbalan tersebut bagi individu. Jadi semakin imbalan-imbalan itu bisa bermanfaat bagi individu, maka istilahnya dia akan semakin semangat dalam melakukan sesuatu. Tapi kalau kemudian imbalan-imbalan itu kok nak bahasa Jawane ora cucuk, ya, ataupun tidak sesuai dengan sasaran pribadi ataupun individu, maka dia juga tidak akan dorongan untuk melakukan upaya kinerja itu juga tidak akan maksimal, karena tidak ada hubungan antara imbalan dan juga sasaran pribadi. Tapi kalau ada imbalan, misalnya imbalannya itu sesuai dengan sasaran pribadi, maka dia akan bersemangat, ya. Kesimpulannya, ya, bahwa teori pengharapan yaitu sejauh mana keterkaitan individu terhadap pengharapan yang diinginkan. Jadi ada keterkaitan antara individu tersebut dengan harapan yang diinginkan. Jadi harapan itu semakin kuat, maka keinginan tersebut akan semakin tercapai, kan, seperti itu. Dan seberapa kuat motivasi individu tersebut untuk mencapai harapan yang diinginkan. Jadi semakin motivasi individu itu kuat, maka harapannya itu akan bisa tercapai. Serta pemahaman individu terkait antara upaya dan kinerja.
Jadi kalau individu itu paham bahwa ada korelasi antara upaya dan juga kinerja, terus kemudian ada hubungan antara kinerja dan juga imbalan, dan juga ada hubungan antara imbalan dan juga sasaran pribadi, maka pribadi tersebut akan termotivasi karena dia meyakini bahwa yang namanya setiap upaya itu akan berdampak pada kinerja. Setiap kinerja nanti akan berdampak pada imbalan. Setiap imbalan ya itu ketika imbalan itu sesuai dengan sasaran pribadi, maka itu juga akan memunculkan upaya lagi kan seperti itu. Kalau tidak ya mungkin dia tidak akan terdorong untuk berupaya kembali. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini ya, pada kajian kali ini. Terima kasih atas atensinya ya. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.